kalau dari itu kan sebenarnya saya sama Kak Nikita Mirzani itu udah pernah bahas sekitar 2 bulan lalu di sebuah vlog. Kalau nggak salah saat itu Kak Nikita itu mengeluhkan tentang sebuah hal kayak dia membayar karantina itu sendiri dan dia patuh. Padahal saat itu dia minta Wisma Atlet tapi saat itu penuh. Dan pada waktu itu kita berdua sudah mewanti-wanti oknum-oknum seperti itu akan ada terus. Kalau misal tindakannya cuma minta maaf atau klarifikasi, maka oknum itu akan ada terus dan akan ada orang-orang lain yang memanfaatkan jasanya. Nah ternyata 2 bulan kemudian ada kasus seperti si Rakel. Padahal kan kita tahu Rakel V-nya itu tahun lalu pada waktu Maret 2020 dia termasuk relawan influencer COVID yang donasinya mencapai 5M dan disumbangkan ke PMI. Dan 18 bulan kemudian dia melakukan seperti ini. Kasus yang Rakel V-nya ini sebenarnya sudah saya tanyakan ke Kemenkes dan sampai dikomentari oleh Profesor Berry, itu salah satu ketua penanganan COVID dan juru bicara ID. Intinya itu harus diinvestigasi karena namanya oknum kalau sampai dari 8 hari karantina, setahu saya masih 8 hari. Kan kemarin sempat berubah jadi 5 hari tapi ini 8 hari dan menjadi 3 hari doang. Dan sampai ada klarifikasi kemarin dibantu oleh petugas, makanya harus diinvestigasi. Nggak mungkin cuma dia doang. Secara logika aja kan kalau misalkan ada oknum petugas terus japri selebgram yang followernya sampai 6M, nggak mungkin dong lewat DM. Nggak mungkin dong gitu. Padahal kalau kita lihat dia kan berangkat bareng teman-teman kayak Gading, Enzi, Arif Muhammad dan mereka semua itu sampai nginepnya kan di hotel. Dia doang nih yang mengalami hal itu. Berarti harus diselidikin kenapa kok bisa mendapatkan kontaknya, lalu kok bisa keluar dari Wisma Atlet, biayanya itu berapa, dan harus disanksi agar tidak menjadi PR-PR berikutnya. Oke. Kalau nggak salah kan sanksinya itu untuk oknum ya. Kayak contoh kemarin di bandara ada yang surat palsu, maka oknumnya akan ditindak. Di sini kan Rakel bisa menjadi dua hal. Satu, orang yang menggunakan jasa tersebut. Terus kedua, apakah ada transaksi pembayaran? Berarti kalau ada transaksi pembayaran berarti dia terlibat dong. Yang ketiga menjadi saksi untuk membongkar sindikat-sindikat seperti ini. Karena seperti kita tahu, kalau nonton vlognya Kani kita, yang kita khawatirkan sindikat ini tuh justru akan merugikan yang lain. Apalagi kalau kita tahu sekarang kan Wisma Atlet pandangannya positif. Indonesia sudah nomor 54 di dunia. Ya, di atasnya Malaysia dan Singapura penanganan COVID. Vaksin juga udah bagus banget. Terus kasus juga minimal di bawah positivity rate 0,5%. Jadi sangat merugikan nama Wisma Atlet kalau oknum ini nggak ditindak dan diselidiki. Nah, kalau untuk Rahel sendiri sebagai pelaku, misalnya dia pelaku. Ya kalau harus diinvestigasi, kalau dia terbukti membayar, berarti dia termasuk menggunakan jasa. Terakhir kali saya melakukan pengamatan akhir tahun lalu, kan yang kena Erlang ya kan, yang surat suap palsu. Yang menggunakan jasa juga ada, itu tiga-tiganya kena. Hukumannya apa? Di PMJ kan? Ya. Ada kayak harus bayar denda berapa? Ya kalau itu saya nggak tahu, cuman saya mengharapkan keadilan aja. Maksudnya kan kita tahu lah dulu kalau kita lihat kalau orang nggak pakai masker, mungkin sekarang masih diingatkan, wajar lah, nggak ada denda-denda. Orang nggak jaga jarak, ya sekarang kita tahu lah di KRL juga nggak, di ditegur-tegur lah. Restoran buka sampai malam kan dirazia. Nah ini ada aturan karantina, diakali, menggunakan petugas, harus diselidiki. Kalau terbukti, sanksi yang dilakukan harus memberikan efek jerah biar yang lain nggak kayak gitu. Karena kan seperti kita tahu, artis-artis lain dan selebgram lain patuh. Tapi ada orang lain yang ngatu. Ya justru kalau ada orang bilang kan netizen tadi ada yang bilang, "Dok, tapi setahu saya yang lain juga kayak gitu." Nah, itu berarti sindikat. Berarti dia termasuk. Berarti itu malah semakin membuktikan bahwa berarti ada sesuatu yang harus diinvestigasi. Sanksinya tuh kalau buat Rakel tergantung dari Kemenkes, Satgas Covid dan TNI ya. Karena ini melibatkan kalau nggak salah TNI. Saya sih nyayangnya cuman kayak gini sih, maksudnya kayak gini ya. Indonesia tuh COVID nomor 54 loh. Kita tuh vaksinasi udah 100 juta dosis. Dan kita kasus tuh udah 0,5%. Otomatis 0,5% tuh ibaratnya dari 1.000 orang cuma 5 orang yang COVID. Wisma Atlet itu udah baik, maksudnya kita tuh kurang apa sih gitu loh. Tinggal nunggu 8 hari, toh dia juga punya duit gitu loh. Kan kita lihat Arif Muhammad aja di hotel Bintang 5 di HI kan. Masa bukan HI sih, di hotel Bintang 5 di daerah Senayan gitu. Maksudnya masa sih nggak ada duit buat nginep di hotel gitu loh. Ya kan, apalagi kalau orang biasa oke lah.
ya kan, Wisma Atlet, tapi tetap tidak dibenarkan untuk yang ngakali seperti itu. Itu kan ngakali, kong kali kong. Apalagi kalau terbukti nanti oknumnya ngomong saya dibayar, wah ya udah, itu udah menurut saya udah kasusnya akan semakin besar. Dan yang paling kecewa itu sebenarnya bukan saya, yang kecewa itu Prof Berry. Bisa dicek Instagramnya Profesor Ahmad Zubairi. Dia sangat kecewa, beliau sangat kecewa karena beliau nganggap bahwa hal ini nggak penting dilakuin. Apalagi sosok Raquel itu 1,5 tahun lalu kan aktif dalam penanganan COVID gitu. Ya kalau saya sih kan seperti masa yang dulu-dulu lah. Saya dulu kan juga pada waktu yang saya ke sebuah kafe itu di Holy Wing kan tahun lalu aja saya nggak jaga jarak, saya pakai masker, itu aja karena rangkulan, dihujat habis-habisan. Itu hukumannya saya dicopot pada waktu itu, jadi SK saya ditarik, walaupun akhirnya diklarifikasi oleh pihak terkait, akhirnya jelas, beres, ya kan? Dan teman saya juga yang nggak pakai masker juga ditegur. Teman saya, resto saya, ini dulu sempat disegel. Jadi tidak membuktikan, seorang dokter Tia ini tokonya pernah digembok. Karena yang depan rame ini gembok. Event teman saya yang jaklot dibubarin. Jadi menurut saya, mau dia selebgram, mau dia artis, mau apa, kalau sudah terbukti ini lebih parah dari, hitungannya lebih parah karena dia terlibat oknum ngakali itu. Minta maaf nggak cukup. Bagi saya minta maaf nggak cukup. Kenapa? Karena lu bukan sekedar nggak pakai masker kayak gini, enggak. Lu bukan sekedar nggak jaga jarak, lu ngakali aturan bos. Jadi kalau dia baper ya saya minta maaf ya, saya respect sebagai dia pribadi, personal, tapi lu ngakalin. Lu menggunakan popularitas lu untuk ngakalin dan demi kepentingan pribadi lu dan fans lu melegalkan perbuatan lu. Menurut gua minta maaf is not enough. Lu harus diinvestigasi oleh Satgas Covid dan lu harus diinvestigasi oleh TNI juga. Karena lu melibatkan anggota TNI. Evaluasinya kalau dari Kemenkes menurut saya Dr. Siti Nadia kemarin ada jumpa pers mengatakan bahwa harus ada tindakan tegas dari aparat. Jadi beliau nggak mau, jubir Kemenkes bilang itu nggak mau kalau cuman minta maaf. Karena ini memalukan dan mencoreng nama Wisma Atlet dan mencoreng juga nama anggota dan penanganan COVID. Karena dia bukan hanya nggak pakai masker, 8 hari jadi 3 hari, berarti ada pengakalan. Kalau terbukti nih sampai ada uang yang ditransfer, itu akan lebih parah. Jadi nggak cukup. Menurut saya sih kalau saya kan bukan orang hukum ya. Kalau saya sih, kalau di sini di media bilang, Dokter Tirta menginginkan Raquel V-nya dipenjara. Enggak. Saya juga nggak pengen kayak gitu. Tapi saya cuma pengen keadilan aja. Apa yang dilakukan dia itu sudah memalukan nama Wisma Atlet dan memalukan dirinya sendiri dan memalukan nama penanganan COVID. Bukan sekedar nggak pakai masker dan jaga jarak. Dia ngakalin. Nggak mungkin dong 8 hari 3 hari terus salam damai doang, nggak mungkin dong, ya kan? Berapa yang dia transfer terus ngaku dia? Harus ngaku di Instagramnya sendiri, daripada ketahuan di investigasi. Kan dia belum ngomong kan? Harus ngaku, dia transfer, enggak transfer, masa sih barter story, nggak mungkin. Enggak lah, nggak munafik lah, kita pasti tahu. Dan oknum terkait harus disidang dan harus diselidiki, apakah ada orang-orang lain yang seperti Raquel. Itu doang sih kalau dari saya. Kalau saya sih sudah kan pesannya adalah, ya kalau saya sama Raquel sih, nggak hanya pada Raquel sih, pada semua orang. Pesan saya sama persis dengan yang di vlognya Nikita Mirzani, kami berdua, saya sama Nyai udah bilang bahwa oknum itu harus ditindak. Kalau oknumnya nggak ditindak, maka peminatnya akan selalu ada. Jadi yang ditindak oknumnya dulu, baru yang kedua kita mengedukasi bahwa kita jangan instan untuk seperti itu. Itu kalau dari saya sendiri sih. Terus untuk apa yang diharapkan buat Raquel sih, ya dia harus hadir di investigasi, jadi membantu penyelidikan. Siapa tahu kan dia membantu ngasih info siapa malah jadi saksi, mungkin dia bisa dimaafkan di situ. Intinya minta maaf tapi dia lepas tangan gitu nggak bisa. Dia harus mengklarifikasi dan membantu investigasi dari TNI. Karena TNI kan lagi investigasi sama pemerintah. Berarti gitu. Kemungkinan oknumnya lebih dari 1 orang. Ya kalau dugaan saya sih gini loh Mas. Ini landing nih dari bandara. Masa sih nggak ada yang tahu, imigrasi tahu, TNI tahu. Terus tiba-tiba Arif Muhammad di hotel, Ezi di hotel, semua di hotel. Dia bisa ke Wisma Atlet sendiri. Masa sih 1 orang doang gitu? Saya nggak percaya kalau cuma 1 orang, pasti lebih dari 1. Dan itu akan terbuka di investigasi. Berarti dari dokter sendiri ingin mau mengorek semuanya ini atau gimana sih? Yang ngorek lah, karena ini kan isu dari lama banget. Isu mafia karantina ini kan dari lama banget. Dari akhir tahun sebenarnya. Dari akhir tahun kita, dari surat swab palsu tuh awal mulanya. Terus sebuah klinik, Bu Mami sempat marah tuh soal yang vaksin. Yang ketangkep sama Pak Kapolda ngomong tuh. Yang vaksin dibobol, vaksin palsu, surat vaksin palsu. Terus habis itu Nikita Mirzani mulai ngomong, berarti kan udah lari lama. Terus kejadian sama salah satu teman kita kan. Ya logikanya nggak mungkin sendirian, ini harus malah menjadi
batu loncatan buat TNI Polri untuk membongkar. Kok seberani itu gitu loh. Berarti ada dalam mafia juga. Oh iya, ini harus dibongkar mafianya siapa. Itu adalah harapan saya sama Nikita sendiri di vlog. Jadi kalau kita cuma oknum ini kan cuma tameng. Let's say Raquel terbuai dengan oknum ini. Berarti kan ada orang lain juga yang menjembatani. Nah orang ini harus dibongkar. Kenapa? Karena nggak adil aja kalau kayak gini. Dan ini kan berarti transfernya berapa, untungnya berapa, labanya berapa dari oknum kayak gini, itu harus digali. Sempat dengar nggak sih bocoran-bocoran mungkin? Saya nggak tahu, soalnya saya nggak pernah keluar negeri sama COVID. Paspornya mati ya 2020 ya. Nggak pernah, tapi saya rasa sih yang harus ditanyakan adalah yang seangkatan sama Raquel berangkat ke New York. Yaitu berarti sampean harus tanya ke Arif Muhammad, sampean harus tanya ke Gading, ditawarin apa enggak? Itu ditawarin apa enggak? Karena kan segelombang. Yang ke Wisma Atlet cuma dia doang. Dan setahu saya Nikita tuh sempat ngomong kalau dari luar negeri itu ada 64 hotel karantina. Ke Wisma Atlet itu alternatif terakhir. Kalau dia memang nggak ada duit buat yang pribadi. Nah, Nikita aja ditolak ke Wisma Atlet. Berarti kan sosok Raquel ini kan harus digali. Kok bisa gitu loh? Setahu saya Raquel si Wisma Atlet itu memang buat yang gejala ringan, memang dari luar negeri, tapi khusus untuk pekerja. Dan pekerja teman-teman itu memang disiplin, mereka keluar aja nggak boleh setahu saya. Nah ini kan harus digali, dipikir minta maaf lewat story selesai, enggak, dia harus jadi saksi dan harus membongkar yang lain. Clear, tapi dia tetap harus membantu kasus ini gitu loh, karena kan TNI sudah menginvestigasi, kan kasihan gitu loh, maksudnya orang-orang yang berjuang di Wisma Atlet yang lebih clear tuh banyak, tapi gara-gara satu oknum ini image-nya jadi jelek. Wisma Atlet itu kan sudah menolong banyak hal. Banyak orang sembuh dari situ, COVID di Jakarta stabil juga gara-gara mereka. Gara-gara satu hal ini kan jadi jelek. Maka ya Raquel P-nya kalau sudah gara-gara kejadian ini kan yang blunder kan dia sendiri. 3 hari harus ngupdate story. Ya, itu kan berarti salah dia sendiri kan. Kecuali dia isoman di rumah sendiri, ya mungkin berbeda. Nah, dia update ya. Sama cowoknya lagi. Jalan-jalan lagi. Jalan-jalan lagi. Berarti kan nggak ada yang tahu kalau dia nanti bawa varian new, nah varian baru, wah geger itu nanti. Ternyata semua trace kontak varian baru dari Amerika Serikat masuk ke Indonesia. Berarti siapa yang salah? Ya udah gitu aja logikanya. Itu sih kalau dari saya sih seperti itu. Minta maaf oke, tapi investigasi biar nama Wisma Atlet juga membaik.